Ini sekitar 1 kali 2 meter ya. Ini termasuk tanaman pengganda uang sekali ini. Ini sudah menjadi pupuk kompos dan hasilnya nih, pohonnya subur, sangat hijau, sangat lebat. Halo, sobat cerita alam Indonesia. Di sini saya mau membuat bagaimana praktek membuat pupuk kompos untuk tanaman labu siam yang masih muda. Ini tanaman labu siam saya kemarin ya, yang saya bikin para-para itu. Di sini sudah mulai merambat. Kemarin kan ini pohonnya menjulang tinggi, kemudian diambroke, istilahnya ini diambroke, dikasih jalan untuk ke para-para ini. Karena ini pohonnya masih muda, nah ini daunnya kan belum ada yang tua. Ini kita harus membuatkan pupuk kompos sendiri. Bagaimana cara membuatkan pupuk komposnya itu? Kita kasih pupuk komposnya itu dari rerumputan sampingnya ini. Jadi sambil kita watun rumput-rumput yang di sampingnya ini. Seperti ini. Jadi kita tidak usah menggunakan pupuk kimia untuk mengirit suatu biaya. Ya, kita menggunakan rumput-rumput yang di sampingnya ini. Ini kita jadikan pupuk kompos. Ini seperti yang sudah ada ini rumput yang kemarin-marin sudah saya cabuti, saya taruh di samping pohonnya ini sudah menjadi pupuk kompos dan hasilnya nih, pohonnya subur, sangat hijau, sangat lebat. Saya tidak menggunakan pupuk kimia ya ini hanya pupuk dari dedaunan samping-sampingnya ini. Kita jadikan pupuk kompos saja. Kalau sudah ada daun yang tua ini bisa kita ambil nih supaya tidak terlalu lebat, pertumbuhannya bisa maksimal. Sini. Untuk ciri-ciri daun yang sudah tua ini biasanya warnanya sudah mulai menguning dan daunnya ini sudah, kalau kita pegang ini sudah terasa keras. Nah, ini bisa kita ambil, kita gunakan pupuk di bawahnya untuk meminimalisir pupuk kimia. Seberapa penting sih Bu untuk memberikan pupuk kompos seperti daun-daun seperti ini Bu? Sangat, kalau menurut saya ya Mas, itu sangat penting. Kenapa? Karena terutama untuk tanaman ini kan kita konsumsi sendiri. Kalau kita konsumsi sendiri itu lebih baik kalau hasilnya juga organik, dari pupuk organik, tanpa menggunakan bahan kimia, jadi aman untuk dikonsumsi. Yang pastinya gizinya untuk anak-anak kita. Dan kalau untuk yang ada di dataran rendah ya Mas ya. Kalau untuk yang ada di dataran rendah, untuk di tempat yang bersuhu panas, bisa kok menanam labu siam sebenarnya. Tentunya di sebelahnya labu siam itu diusahakan ada kolam ikan. Jadi biar tanahnya tetap lembab dan nanti air dari kolam sendiri ini bisa untuk menyirami tanaman ini. Tentunya ini sudah ada pupuknya juga dari kotoran ikannya itu. Dan jika masih ada tempat-tempat yang tersisa ya, itu bisa kita tanami tanaman lainnya. Seperti di tempat saya ini ada tanaman lainnya seperti bawang merah. Bawang merah ini salah satu contoh tanaman penghasil uang juga. Penghasil uang banyak juga ini. Karena apa? Karena kita menanam satu bawang saja ini tumbuhnya sudah 2, 3, 4, 5. Jadi ini termasuk tanaman pengganda uang sekali ini. Dan ini juga di samping labu siam juga tumbuh subur ini walaupun hanya sedikit ini. Selain itu juga ada tanaman kangkung yang bisa kita, kalau dia sudah berdaun, kita bisa ambil daunnya, kita bisa masak, gitu. Kalau yang ini apa Bu? Ini Bu? Kalau ini tanaman melon ini sebenarnya Mas. Ini seperti nggak niat masak, nggak niat nanam ini sebenarnya ini. Tapi alhamdulillah juga bisa tumbuh. Ini juga saya sirami dari, kalau pas nggak hujan, ini juga saya sirami dari kolam itu aja, gitu. Tanaman-tanaman ini disiram dari kolam itu aja, itu sudah mengandung pupuk dari kotoran
ikannya itu sendiri. Terus kalau untuk melon seperti ini itu sudah umur berapa ini, Bu? Ini masih muda sekali Mas ini. Ini baru sekitar umur 2 sampai 3 minggu mungkin ini baru. Belum lama ini. Ini dulu bibitnya itu penyemaiannya gimana, Bu? Maksudnya bibitnya beli atau gimana ini, Bu? Oh, kalau ini bibitnya dari kita makan melon sendiri. Maksudnya beli maksudnya makan gimana itu? Kita beli melon di pasar. Terus bijinya kita semai sendiri di polybag kecil seperti ini. Nah, ini sudah, kalau dia sudah mulai berdaun, terus saya tanam di sini. Itu aja. Terus kalau untuk melonnya ini jenis melon yang apa sih, Bu, ini? Melon kan ada beberapa jenis itu. Ya, kalau ini hanya melon lokal ya Pak ya, karena ini memang saya cuma beli melon di pedagang sayur keliling itu. Kemudian saya konsumsi sendiri untuk makanan sendiri, untuk buah. Terus isinya coba saya tanam dan ternyata mau tumbuh. Dan karena masih ada lahan kosong di sini, akhirnya saya tanam di sini. Karena memang kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga ya toh, kalau kita produktif di tempat-tempat sekitar rumah kita itu, kita produktif, kita bisa menanam sayur-sayuran, tentu itu akan sangat menghemat uang belanja. Oke, kita kembali ke topik pertama, Bu. Kita kembali ke labu siam. Nah, bisa jelaskan lebih detail nggak, Bu, masalah penanaman labu siam yang katanya bisa menanam di dataran rendah dengan konsep kolam ikan di bawahnya itu, detailnya seperti apa gitu? Nah, begini Mas. Kalau untuk dataran rendah itu kan tentu suhunya panas ya kan. Panas, sedangkan labu siam sendiri itu memerlukan suhu lembab atau suhu dingin ya. Jadi kita bisa menanam labu siam, terus di sampingnya kita usahakan kita bikin kolam ikan. Tidak terlalu besar nggak apa-apa, kita bikin kolam ikan, kita kasih ikan apalah, ikan lele atau ikan nila atau ikan apalah yang mudah hidup gitu. Jadi kita kasih kolam ikan di sampingnya, nanti otomatis tanahnya itu akan ikut lembab. Otomatis tanahnya ikut lembab, ikut dingin. Jadi labu siam ini bisa tumbuh begitu. Jadi, karena kalau untuk tanah yang panas, labu siam itu nggak akan mau tumbuh begitu. Dan untuk penyiramannya kita bisa menggunakan air di kolam itu. Air di kolam itu kita ambil, kita siramkan ke labu siamnya. Jadi karena kolam ini sudah mengandung pupuk dari kotoran hewannya itu, kotoran ikan itu, dia otomatis sudah menjadi pupuk untuk labu siamnya sendiri. Nah, kalau untuk jenis kolamnya, Bu, kolam ikan itu kan ada beberapa macam ikan tuh. Nah, yang paling bagus untuk di samping labu siam itu harus ikan apa? Ikan lele. Karena ikan lele itu tumbuhnya mudah, dia gampang bertahan hidup di cuaca apapun, dan apa ya, istilahnya kayak ngasih makan ikan lele itu pun gampang sendiri. Dari sisa nasi dia mau, dari tumbuhan seperti daun pepaya itu dia mau, atau dikasih makan yang beli seperti pur, kalau namanya pur ya, makan ikan itu juga dia mau. Dan ikan lele sendiri dikonsumsi juga gizinya banyak, mudah hidup, dia nggak gampang mati, dia cepat besar. Kalaupun tidak dikonsumsi, dijual lagi, manfaatnya juga banyak. Nah, terus kalau untuk kolam yang Ibu punya ini kira-kira ada kapasitas berapa ikan lele, Bu? Ini sekitar 1 kali 2 meter ya. Ini 1 kali 2 meter. Kalau kita isi ikan, itu kita bisa sekitar 100 atau 200 biji ikan lele. 100-200 biji ikan lele itu nanti kalau misalnya mereka sudah tumbuh semua, mereka besar, itu bisa menghasilkan sekitar 10-15 kilo kalau sudah besar. Biasanya untuk hasil panennya dari ikan lele itu Ibu konsumsi sendiri atau Ibu jual sih, Bu? Kalau saya konsumsi sendiri, karena memang selain kita butuh sayur, kita juga butuh lauk. Kalau kita punya lauk ikan sendiri, kenapa kita harus beli? Kita itu sebagai ibu rumah tangga, kita harus sangat cerdas untuk meminimalisir
kebutuhan dapur ya. Kalau kita bisa menanam sendiri, kenapa kita harus beli? Dengan konsep yang saya terapkan di pekarangan rumah saya ini, saya bisa dapat banyak keuntungan ya. Salah satu diantaranya dari tanamannya sendiri saya bisa mendapatkan sayur dari daun dan dari buahnya. Dari kolam ikan ini saya bisa menghasilkan lauk sendiri dari ikan yang saya isi di kolam ini seperti ikan lele ini. Terus untuk bumbunya saya juga bisa mengambil dari bawang merah yang saya tanam walaupun tidak banyak ini. Dan untuk buahnya saya juga sudah mulai menanam melon itu. Semoga nanti bisa tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Jadi saya punya sayurnya, saya punya lauknya, saya punya buahnya, saya punya bumbunya. Jadi sangat konsepnya ini sangat bagus untuk ibu rumah tangga seperti saya. Tidak terasa sudah 10 menit berlalu saya bercerita tentang pekarangan rumah saya ini. Waktunya saya berpamitan. Semoga bermanfaat untuk sahabat cerita alam Indonesia dan terima kasih.